karena kalau ini tidak ditekan, untuk equalizernya tidak aktif, gain maupun grafik ya. Tombol yang di tengah yang bertuliskan in out ini, yang posisi tengah, tombol tengah ini, kalau ini dilepaskan posisi bypass, artinya gain sama grafiknya tidak bekerja sama sekali ya. Kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya. Karena ada request dari teman-teman untuk mereview ataupun menyeting ataupun udek-udek dengan permintaannya equalizer asli ya, asli GGX series 3102 ya. Oke, saya jelaskan dulu teman-teman, nanti kita kupas satu persatu tombol maupun knobnya ya. Oke, saya jelaskan dulu. Pertama-tama untuk equalizer ini, untuk komponennya makro ya. Mungkin ini bisa dibilang grade A atau original ya. Pokoknya komponennya makro ya di sini ya. Nggak ada komponen yang kecil-kecil ya. Equalizer ini 31 band per channelnya, stereo, ada fasilitas rings, ada bypass dan ada HPF dan knob HPF ya. Oke, ini dulu belinya sekitar 2,5 ya, 2,5K atau 2.500.000 bekas ya. Oke, di sini ada, pertama kali kita kupas ada ini ya, gen ini ya, nampaknya agak rusak ini lor. Enggak, oh sorry belum diaktifkan ini tombol aktif equalizer in atau bypass ya. Kalau gini mati ya, karena kalau ini tidak ditekan, untuk equalizernya tidak aktif, gain maupun grafik ya. Tombol yang di tengah yang bertuliskan in out ini, yang posisi tengah, tombol tengah ini, kalau ini dilepaskan posisi bypass, artinya gain sama grafiknya tidak bekerja sama sekali ya. Meskipun kita naikkan, kita turunkan, tidak ada efek atau perubahan suara. Kalau kita tekan baru terjadi ya, baru bisa berubah ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas yang tombol yang paling atas dulu ya. Yang atas ada tombol rings. Tombol rings ini ada tulisannya 6@15 ataupun 6 dB ataupun 15 dB ya, bisa dilihat di tulisan ini. Apabila kita mengaktifkan ini sama dengan equalizer yang lainnya ya. Bila kita tekan, kalau di equalizer ini umpamanya kita posting di area 8 kilo sama 10K ya, ini sekedar contoh ya. 8 kHz sama 10 kHz umpamanya kita posting naik ke atas ini, kalau kita menekan di tombol paling atas ini yang bertuliskan range ini, artinya penambahannya cuma 6 dB penambahan maupun pengurangannya di area sekitar 6 dB ya. Pengekatan 6 dB, posting juga 6 dB. Dan apabila tombol range ini kita lepaskan, itu berarti pempostingan atau pempostingan maupun pengangkatannya itu 15 dB ya. Oke, saya lepaskan, bisa didengarkan. Saya besarkan sedikit untuk musiknya ya. Oke, saya lepaskan ya tombol paling atas ya. Oke, treble-nya semakin tambah besar ya. Kalau gini, hasil dari postingan semakin berkurang ya. Kalau ini saya lepaskan, hasil postingan semakin besar dan semakin tampak ya. Oke.
untuk tombol yang tengah ini, kalau ini kita lepaskan, ini posisi menekan ya. Kalau saya lepaskan, bypass ya, tidak aktif ya. Untuk postingan maupun pengangkatannya tidak aktif bila kita melepaskan tombol yang di tengah yang tuliskan EQ maupun in out ini ya. Oke, kita aktifkan saja ya untuk equalizernya. Oke, di fitur equalizer itu kebanyakan sama lur. Fitur-fitur tombol-tombol knob di equalizer merek asli BSS, DBE itu kebanyakan sama ya, cuma ada perbedaan sedikit. Oke, lanjut di tombol yang nomor 3 atau yang paling bawah ini. Ini artinya tombol HPF ya. Sebagai contoh ya, contoh lagi ya. Kalau kita menekan ini, artinya kita mengaktifkan knob HPF ini ya. Di sini tertera antara tulisan 12 Hz sampai 285 Hz ya. Bila kita putar ke kanan atau kita naikkan di knob ini, untuk nada rendahnya semakin menghilang ya. Oke, bisa dirasakan. Kita posting saja di sini supaya agak lebih tampak ya. Oke, itu saya posting di area 80 Hz ya, sekitar 80 Hz ya, sekitar 80 Hz. Kemudian kita putar ini ya. Ini posisi tombol HPF aktif ya. Kita putar, kita kecilkan. Oke, bisa dirasakan. Oke, saya putar lagi ke kanan. Oke, inilah fungsi knob HPF yang bisa diputar seperti crossover ya, tapi dengan syarat mengaktifkan tombol yang di atas knob ini ya. Kalau kita lepaskan, tidak ada fungsinya ya, tidak ada fungsi sama sekali ya, nggak ada fungsinya ya. Kalau tombol yang paling bawah ini kita lepaskan, bila kita tekan knob HPF ini berfungsi untuk mengurangi nada rendah ya. Oke, saya ulangi lagi, saya putar. Oke, ini bisa difungsikan untuk mengumpankan low mid ya, atau bisa mengurangi nada subwoofer yang diumpankan di crossover ya, biasanya seperti itu ya. Umpamanya ini crossover buat mendorong 15 in, middle dan tweeter ya, bisa diumpankan ke sini dengan menguranginya di sini ya. Umpamanya kita buat 100 Hz gini ya, berarti crossover ini inputannya atau signal masukannya 100 Hz ke bawah sudah terpangkas ya. Jadi benar-benar bisa menjadi murni ya, karena sudah terpangkas di equalizer ini ya. Oke, garis besarnya untuk knob HPF ini adalah mengkat atau menghilangkan frekuensi rendah atau frekuensi subwoofer yang tidak diperlukan atau nada-nada yang tidak perlu, bisa di-cut di knob HPF ini ya. Oke, kalau gini, meskipun kita tekan HPF, kalau kita mentokan kecil ini belum bekerja ya untuk knob HPF-nya ya. Kalau gini kita aktifkan maupun off-kan untuk tombol HPF ini, tidak ada rasanya karena knob ini kecil ya. Kalau biasanya saya mendorong equalizer ini, saya mendorong subwoofer, biasanya saya buat 40 Hz ini ya. Ini 11, Oh, 17, selalu saya aktifkan, 19 boleh ya guys. selalu saya aktifkan ya. Kalau untuk mendorong 15 biasanya saya buat di area
Nah ini saja ya untuk mendorong crossover low mid E. Kalau mendorong crossover subwoofer saja biasanya saya buat 40. Oke, itu fungsinya dari knob APF serta tombol yang lainnya lor. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami yang request tentang equalizer asli tipe 3102 ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.